Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Asuransi Syariah. Sebelum memasuki materi, kita perkenalan dulu ya dengan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya, Irmawati dengan NIM 126204201 Dan yang kedua ada rekan saya, Angelina Mulani Oktavia dengan NIM 126204201 Materi yang pertama adalah konsep dasar goror. Ada beberapa istilah yang mengartikan tentang goror. Yang pertama, Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 10 tahun 2008 mengartikan bahwa goror adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, ulama bernama Imam Syafi'i yang mengartikan bahwa goror adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah paling kita takuti atau tidak dikehendaki. Yang kedua adalah ulama Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan bahwa goror adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Yang kedua, Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa goror adalah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri atau unta yang liar. Yang ketiga, menurut Imam Malik yang mendefinisikan goror sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Berdasarkan pengertian dari para ulama dan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa goror yaitu ketidakpastian transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Berikutnya akan disajikan mengenai contoh praktik goror. Yang pertama, contoh praktik goror dalam bermuamalah. Contohnya, seorang membeli sebuah mobil bekas dari seorang penjual. Namun dalam proses negosiasi harga, penjual tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi mobil tersebut, termasuk riwayat perawatan, kerusakan yang pernah dialami, atau masalah mekanis lainnya. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti kondisi sebenarnya mobil yang akan dibelinya. Dalam kasus ini terdapat goror dalam transaksi jual beli mobil tersebut. Pembeli menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai kondisi mobil yang akan dibelinya. Ketidakpastian ini merupakan bentuk goror dalam jual beli. Kemudian disajikan pula contoh praktik goror dalam berasuransi. Contohnya, seorang individu membeli polis asuransi jiwa syariah dengan premi bulanan yang ditentukan untuk mendapatkan perlindungan atas risiko kematian. Namun dalam polis asuransi tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai kriteria klaim dan manfaat yang akan diterima oleh ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Dalam kasus ini terdapat goror dalam transaksi asuransi tersebut. Peserta asuransi menghadapi ketidakpastian karena tidak mengetahui dengan jelas bagaimana klaim akan dinilai dan manfaat yang akan diterima oleh ahli waris. Ketidakpastian ini merupakan bentuk goror dalam asuransi syariah. Materi berikutnya yakni tentang jenis-jenis goror. Berdasarkan hukumnya, goror dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau kita sebut dengan ma'dum, seperti jual beli habal al-habalah, yakni janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau kita sebut dengan ma'ju, baik yang mutlak, seperti aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga 10 juta. Namun, jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas atau tidak diberitahu. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya goror itu dilarang, namun pada beberapa kondisi goror itu diperbolehkan. Kondisi apa saja? Yang pertama, adanya hajat. Adanya hajat pada goror artinya terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi yang mengandung ketidakjelasan karena suatu hal yang sangat penting. Contohnya adalah iuran jaminan kesehatan. Meskipun belum pasti membayar iuran akan sakit, namun hajat ini merupakan kebutuhan penting di kemudian hari.
Yang kedua, gharar dalam akad tabaruk tidak dilarang. Tabaruk dapat diartikan sebagai program sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong. Lantas, apa itu gharar dalam akad tabaruk? Contohnya adalah pemberian sumbangan dalam kotak kardus. Ada ketidakjelasan objek yang diserahkan, namun penerima tidak merasa dirugikan secara material, maka Islam memperbolehkannya. Yang ketiga, gharar dalam jumlah yang sedikit tetap diperbolehkan. Penentu kadar sedikit terletak pada pemakluman para pihak. Contohnya, gharar adalah ketika Anda naik angkutan umum. Biasanya ongkos baru diketahui ketika sudah sampai di tujuan. Namun, hal ini dimaklumi karena tidak menimbulkan kerugian bagi penumpang. Yang keempat, gharar bukan inti akad objek. Maksudnya, gharar jenis ini diperbolehkan karena ketidakjelasannya ini hanya terletak pada pelengkapnya. Contoh yang sering kita temui adalah jual beli pohon berbuah. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah pohon, maka ada atau tidaknya buah bukan merupakan gharar. Dengan demikian tergantung pada objek yang Anda beli. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Angelina Mulani Octavia. Selanjutnya yaitu hukum gharar. Yang pertama, gharar yang diharamkan, yaitu gharar yang menyolok atau al-gharar al-kasir yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh, jual beli mulamasah, munabadzah, bai al-hasyah, bai al-malaqih, bai al-madzamin, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Selanjutnya, gharar yang diperbolehkan secara ijma ulama yaitu gharar ringan, al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh, seorang membeli rumah dengan harganya. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan. Misalnya, ada kegiatan menjual sesuatu yang dipendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukumnya. Adanya perbedaan ini disebabkan sebagian mereka di antaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sifat musuhan pada orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas atau gharar. Selanjutnya yaitu fatwa dan standar asuransi syariah dalam menangani gharar. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 28/3/MUI/3/2003. Yang kedua, AAOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang ketiga, IAIS, International Association of Insurance Supervisors. Yang keempat, DSN MUI nomor 60/DSN MUI/4/2004. Hal ini dapat mengakibatkan asuransi mendapatkan manfaat yang kurang dari yang seharusnya atau mengalami kerugian yang tidak ada. Yang ketiga, ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Gharar bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan transaksi yang jelas, adil, dan tidak menghindari prinsip kejujuran. Jika terdapat gharar yang signifikan dalam transaksi asuransi, hal ini dapat menyebabkan produk asuransi tidak memenuhi standar syariah dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu solusi dan inovasi menghadapi gharar. Yang pertama, pengelolaan risiko yang bijak. Yang kedua, pengembangan produk asuransi yang lebih inovatif. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan edukasi konsumen. Yang keempat, kolaborasi dengan institusi keuangan syariah. Dan yang kelima, pengawasan regulator yang ketat. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas yaitu gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penjaminan atas salah satu pihak
transaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Untuk mengatasi dampak gharar dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah perlu memperhatikan pengelolaan risiko dengan cermat, meningkatkan transparansi dalam kontrak asuransi, menyediakan informasi yang jelas kepada peserta asuransi, dan memastikan ketentuan klaim yang adil. Merupakan prinsip syariah, penilaian risiko yang hati-hati, dan ketaatan terhadap fatwa dan standar asuransi syariah juga penting untuk mengurangi dampak negatif gharar dalam asuransi syariah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.